Anggota DPRD Praksi Partai Golkar Komisi 5 Dapil 7 Provinsi Jawa Barat Fety Anggraeni, SH, MH dan anggota DPRD Praksi Partai Golkar Dapil 2 Kecamatan Bogor Tengah dan Timur gelar kunjungan kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Anggota DPRD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Fety Anggraeni, SH, MH Dapil 7 Komisi 5, bekerja sama dengan anggota DPRD Kota Bogor Eka Wardana SIP Dapil 2 Partai Golkar gelar kunjungan kerja terkait penyelenggaraan pembangunan pemerintahan sekaligus silaturahmi kepada masyarakat Jalan Kepatihan RW 1 terkait pengawasan pemerintah terhadap perkembangan pembangunan yang ada di sekitar Kota Bogor. Acara ini turut dihadiri oleh Supyawan SPD selaku Lurah Kebon Kelapa sekaligus menjadi narasumber di acara tersebut. Dihadiri juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Mukhtar Kelurahan Kebon Kelapa, para Ketua RT dan RW setempat beserta jajaran keamanan di lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa dan warga masyarakat. Acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses bahkan dimeriahkan dengan adanya kuis berhadiah dari anggota DPRD Kota Bogor. Kunjungan tersebut dilengkapi dengan kunjungan survei ke lokasi posyandu yang akan jadi target ke dalam isi program pembangunan di DPRD Kota Bogor. Harapan kegiatan ini bisa mempererat lagi hubungan pemerintahan dengan warga masyarakat Kebon Kelapa dari Kepatihan Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah. Indra Suprapto mengabarkan. Luar biasa di Ketua Posyandu. Saya Ketua Posyandu Dahlia RW 1. Bu, saya kan lagi di posyandu tuh ya. Bikin toilet gitu, itu belum beres. Saya kekurangan dana, Bu. Sama ini sama apa? Tensi. Ya, alat tensi ya. Bro, kok ketuk? Oh, iya, bro. Nah, itu Pak, apa ya yang kurang? Kalau RW 5 sama RW 1 kan kalau ada. Oh, ini ada minumnya nih. Nih, itu aja Bu. Ini minum. Izin Teh Fety, jadi di Kelurahan Kebon Kelapa itu ada beberapa wilayah yang memang daerah bibir sungai. Berdasarkan aturan yang baru, pemerintah Kota Bogor tidak bisa intervensi dengan itu. Kalau dulu terakhir 2016 tapi masih bisa intervensi. Nah, yang jadi masalah di perbatasan RW 1 dengan RW 5 itu ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 rumah yang itu sebenarnya memang dari bibir sungai sana yang perlu diintervensi. Baik kami diskusi dengan BPWS, ternyata mungkin, tapi harus ada kewenangan dari Provinsi. Jadi agar kami tidak bisa digunakan untuk intervensi di daerah bibir sungai kecuali ada persetujuan dari Provinsi, kurang lebih seperti itu. Yang jalan-jalan itu serius banget ya, saya biasanya nggak serius. Biasanya tidak seserius ini kalau ngobrol sama saya, senyum. Pengen senam lagi pasti. Jalan ditutup Kang Pancat, kan ini kita tutup deh. Kalau setiap minggu pagi biasanya kita senam pagi ya Bu ya, di depan ya. Mau lagi nih? Oh Sabtu ya? Tuh begini lapis di Islami. Berarti Sabtu berarti kurang senam yuk. Ayo. Oke, siap. Udah, itu tadi ya Bu. Nah, udah disampaikan. Izin tambahan. Kendala di Kelurahan Kebon Kelapa itu pemakaman. Luar biasa pemakaman. Pemakaman ayah satu lubang patah. Terus ayah sabaraha melapor kasih tulis Pak pengacaranya. Nah, kami setelah duduk bersama dengan para RW, pemakaman umum tos padat Bang. Disarankan kepada para RW membuat inovasi reongan sadayana meser tanah di luar lokasi kelurahan Kebon Kelapa. Tos go di RW 2, RW 01 dari 200 tos meser 250 juta, non-way KPSR 50 juta. Tesana erek turah isi sombong.
Kalau saya ayah ibu, ya bapak, ya pak curhatnya, sahabat kumaha solusina, nyunkeun bantosan, sepertos kumaha diingatkeun ku para tokoh-tokoh masyarakat. Karena banyak yang minta kipas, ya nanti kita beli stok aja kipas. Jam dindingnya foto ini Nanti bisa ke tim, ya nanti kami deh ya yang diserahkan. sama jam dindingnya belum ada foto tablet ini. Terus bikin banyak. Kalau jam dinding kemarin saya jam dinding itu bikin 10.000 paket truk. Mau 10.000 jam dinding 13.000 sedadah. Terima kasih hari ini saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Saya turun dengan anggota DPRD Kota Bogor, Pak Eka Wardana, yang kebetulan dapilnya di dapil ketua LPM, tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya. Jadi hari ini kita bertemu masyarakat, silaturahmi, sekaligus seperti biasa sebulan 4 kali saya turun ke Kota Bogor untuk melakukan pengawasan pemerintahan baik dengan dinas-dinas yang terkait dari Komisi 5 maupun dari tingkat kecamatan sampai dengan lurah, supaya kita mengetahui program apa yang turun dari pemerintah pusat, dari provinsi sampai ke kota, apa sudah turun ke masyarakat atau belum, dan juga apa yang dibutuhkan di wilayah Kepatihan ini, terutama apa yang dibutuhkan untuk bisa kita dorong baik di kota maupun di Provinsi Jawa Barat. Kebetulan tadi dari aspirasi masyarakat, terutama dari Pak Lurah, mengenai kurangnya fasilitas pemakaman umum. Ya, karena kan memang terletak di Bogor Tengah ya, memang di tengah kota, jadi sedang melakukan pembelian lahan di RW 01 ya, karena RW 02 sudah selesai dan kebetulan memang membutuhkan kekurangan dana. Begitu pula dengan Posyandu di RW 02 yang sedang melakukan perbaikan dan kekurangan juga untuk alat kesehatan di Posyandu. Paling itu, dan mahasiswa pendidikan yang ternyata masih belum banyak turun di ya. Tadi yang pertama kan kita akan insya Allah yang bisa kita dorong ke provinsi akan kita dorong, yang bisa kita bantu pribadi akan kita bantu pribadi. Contohnya solusi yang paling tercepat adalah untuk Posyandu, karena menunggu akan terlalu lama ya apabila kita tunggu dari pemerintah. Kalau kita insya Allah ajukan, tetapi kalau misalnya lama, insya Allah kita karena membutuhkan cepat ada dana yang kita salurkan langsung untuk beasiswa pendidikan. Insya Allah bulan awal tahun nanti kita akan turunkan lagi beasiswa pendidikan di RW 2 RW 1. Jadi sebagai bagian dari masyarakat, kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus lebih banyak dilakukan. Karena apa, sehebat apapun program pemerintah kaitan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi tidak tersosialisasikan juga mubazir. Makanya saya apresiasi sama TVRI yang berkenan untuk mensosialisasikan program-program pemerintah, dan memang kegiatan ini yang diperlukan masyarakat. Contoh tadi, saya punya BPJS, sudah aktif, bisa dikonversi seperti apa, itu kan memang informasi-informasi yang memang seperti itu. Dan itu akan didorong oleh kita harus, ya? Harus. Makanya insya Allah ke depan, saya sampaikan juga, kita adakan pertemuan-pertemuan serius dengan mengundang semua stakeholder yang ada di kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat dan semuanya. Kita ngundang dinas-dinas yang memang mereka perlu memberikan informasi kaitan program-program yang memang ada di dinas. Dari Pak Lurah, Kalaba mengaturkan terima kasih, sangat mengapresiasi dari kehadiran Ibu Peti beserta Bapak Eka. Beginilah di Kelurahan Kebon Kalapa, banyak berbagai macam kekurangan, tapi kami sudah laporkan
terutama pemakaman. Mudah-mudahan karena kami di tengah kekurangan pemakaman, ada satu lubang bisa jadi 4 gitu ya. Tuntutan para masyarakat kami tampung, kemudian kami informasikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Harapan semuanya sesuai dengan tagline dari Provinsi Jawa Barat Istimewa dan Bogor. Ya. Namanya program baru pasti semuanya perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Melayani masyarakat yang jumlahnya sedikit saja kadang-kadang masih ada kekurangan, apalagi ini yang memang sporadis dilakukan di semua wilayah. Tentunya saya berharap ya koreksi-koreksi yang memang harus dilakukan oleh SPPG dilakukan. Tetapi masyarakat juga jangan tiba-tiba mengambil keputusan, ini tidak bagus, ini keracunan, enggak dong. Karena harus ini juga harus berimbang juga melihat sesuatu. Ini program-program baru dan tidak bisa tidak bisa dirasakan langsung instan. Betul sekali. Butuh proses. Ini MBG ini akan terlihat mungkin setahun 2 tahun ke depan. Bagaimana tumbuh kembang anak akan lebih meningkat dibandingkan kemarin-kemarin. Makanya ketika ada kekurangan, saya pikir kita harus sama-sama mengawal, sama-sama mengkoreksi ketika memang harus dilakukan. Nah, Pak Eka, ini kan pemerintah sudah mengambil tindakan tegas menghentikan operasional sementara ya. Itu sudah langkah tepatkah atau bagaimana? Melakukan tindakan untuk menghentikan sementara sambil tadi evaluasi koreksi. Terjadinya di mana sih? Tidak semua dalam satu hari ada sekian ribu SPPG keracunan semua, atau paling 1-2, dan itu pun amit-amit tidak terjadi setiap hari. Nah, tentunya ini kan koreksi-koreksi yang evaluasi yang memang. Selain itu kan ada statement tegas juga bahwa SPPG jangan dulu beroperasi ketika belum memiliki SLHS, surat pelayanan. Nah, setuju tidak dari Pak Eka untuk itu? Sangat setuju. Jangankan sebuah SPPG, tukang bangunan saja hari ini sudah harus tersertifikasi. Pasang bata, pasang keramik itu harus sudah punya sertifikasi. Apalagi SPPG yang memang berkaitan dengan pelayanan makanan. Sertifikasi ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi. Saat ini baru sekitar 4 sampai lebih dari 4 lah. Sementara SPPG yang ada di Kota Bogor lebih dari 40. Sudah 50. Ya sudah 50-an SPPG, tetapi SHS-nya baru sekitar 4-an. Tadi saya bilang, ini kan program baru. Semuanya perlu penataan. Sertifikasi itu juga sedang dipersiapkan. Saya pikir bertahap, tapi kan standar yang memang harus dipenuhi oleh sebuah SPPG tentunya ada dong. Itu terpenuhi dulu. Nah, nanti setelah itu terpenuhi kan nanti ada lembaga sertifikat ya. Itu yang. Jadi baiknya jangan dulu beroperasi ketika SLHS belum terbit, seperti itu ya? Bukan seperti itu. Layanan harus tetap dilakukan. Tadi saya bilang ada proses yang harus, ada prosedur-prosedur, ada poin-poin yang harus dipenuhi, itu penuhi. Nah, setelah itu terpenuhi, ada quality control yang ketat, yang itu yang harus dilakukan. Kalau hanya gara-gara sertifikat ini harus berhenti, ya nanti pelayanannya jadi mundur lagi, Pak. Gitu dong. Tapi kan kita juga mau membangun rumah sudah bisa hitung kok semennya berapa, pasirnya berapa, terus kemudian waktu pekerjaannya berapa. Apalagi memang program memang yang sudah direncanakan lama dan sudah berlangsung, tentunya akan pemenuhan itu sudah mulai karunia program-program. Oke, siap. Terkait dengan mana itu? Oke. Apa tuh? Sekalian, lihat sekalian. Pak Lurah mana? Mari ya. Oh, barengan ya? Lihat sekalian. Ya. Nama yang tiap minggu Ya. foto. Yang ayo foto bareng, foto bareng. Foto bareng dulu, foto bareng. Foto keluarga tadi. Kurang sih pembagiannya, he. Punya satu jalur. Nah. Luar biasa bersama Pak Eka. Juara pokoknya. Masuk barang. Masuk ya. Enggak, hati-hati di jalan gitu.
Sayang nama. Bro.